kekuatan dan bobot itu dia ringan dan sangat kuat gitu ya. Sama yang gua kita kan biasa atapnya singkatannya atap. kami sedang mendapat kesempatan menguji ini P6 atau buatan FSE. Mobil ini spesial banget nih Riz, karena Presiden Jokowi pernah nyoba mobil ini di beberapa kali kesempatan dia. Jadi si P6 atap ini merupakan apa Riz? Atapnya singkatannya? Atap All-Terrain Assault Vehicle. Jadi sebuah kendaraan taktis yang dipakai secara praktis oleh TNI untuk menjadi entah kendaraan tempur atau kendaraan serang atau kendaraan apapun yang berguna untuk operasi-operasinya. Seperti biasa lah, kita kan biasa ngetes mobil-mobil biasa nih. Iya. Kita explore dulu nih bagian luarnya lah kira-kira. Gimana? Setuju, berarti kita mesti mendetailkan dulu ada apa aja sih di dalam mobilnya. Betul. Jangan-jangan kendaraan tempur, setirnya berat banget atau joknya nggak enak. Ya, Kita coba sekarang. Nanti kita bakal ngerasain ya. Impresinya seperti apa sih? Kita juga penasaran nih. Ya, ikuti kami terus. Ini hal pertama yang gue dapat impresinya tentang mobil ini adalah ini mobil lebar, pemirsa. Terus dia tampangnya sangar banget dengan bannya yang pacul gitu. Jadi emang lu kalau ngelihat ini mobil pertama kali emang ngeri sih. Ngeri ya. Tapi teknikalnya kayak gimana sih? Apa aja Riz yang gue tahu Riz? Tadi gue udah dikasih info kalau mobil ini udah full tubular nih. Jadi dia pakai pipa-pipa seamless. Frame-nya ya, frame-nya pipa seamless yang dirakit sedemikian rupa. Dan juga untuk covernya nih, ini pakai bahannya Duralil. Bahannya Duralil. Jadi ini bahan yang sama digunakan oleh pesawat terbang nih, Bowie. Artinya secara kekuatan dan bobot itu dia ringan dan sangat kuat gitu ya. Kuat banget. Bannya gimana nih, Riz? Bowie untuk bannya, dia ini sama kayak mobil-mobil off-road nih. Pakai gede banget ya. Ban ukuran 35 inci, oke. Udah gitu dia pakai pelek kaleng dan ini ada bedlock nih. Bedlock tuh biar apa ya? Jadi supaya dia kalau misalnya bannya kempes nih, bannya kempes, dia belok patah gitu, kan cenderungnya dia agak meleot gitu kan bannya. Nah, dia kejaga supaya dikunci ya. Gitu. Siap. Ini nggak keluar. Oke, terus di situ ada winching ya, gue lihat deh. Ya, winchnya. Ya ini juga sama, biasanya sih kalau dia mobilnya kepater gitu kan, dia bisa evakuasi sendiri jadinya. Oke. Lampunya dia udah LED juga nih, Bowie. Oke, terus di sini ada frame-nya nih. Iya, cover lagi. Jadi kalau misalnya masuk hutan gitu kan kena ranting dia aman sih harusnya sih. Siap. Terus untuk kaki-kaki nih, Bowie. Ya. Dia nih udah double wishbone. Oke. Oh, independen double wishbone. Udah gitu dia pakai coilover sih kalau penglihatan gue ya. Iya. Jadi kami diberitahu pemirsa oleh engineer-nya bahwa kaki-kaki dengan konstruksi double wishbone ini independen itu ngebuat stabilitasnya itu luar biasa bahkan di medan apapun pemirsa. Jadi kakinya itu bisa, artikulasi rodanya itu bisa sefleksibel itu gitu. Oh ini emang nggak ada pintunya ya? Nggak ada pintunya, biar akses keluar masuknya gampang. Iya benar. Nah ini nih, ini pemirsa, jadi di beberapa kali kesempatan mobil ini kacanya bisa ditutup dan yang sekarang lagi dibuka. Ternyata kacanya kayak gini modelnya pemirsa. Jadi memang sistemnya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya di jalan tol, ya anginnya nggak menerpa ya. Ya, jadi ini sebenarnya kebutuhan khusus sih kenapa kaca ini dipasang. Cuma dalam aslinya prajurit-prajurit itu nggak butuh kaca ini sebenarnya. Dan ini bukan kaca nih. Full apa kayaknya? Pakai Google. Pakai Google. Iya, jadi ketika combat gear-nya itu dipasang, prajuritnya sudah pakai Google, jadi nggak membutuhkan ini. Oke, posisi dulu gimana, Riz? Posisi duduk sih rendah ya. Posisi duduk rendah. Udah gitu ini bucket seat nih. Bucket seat, tapi emang posisinya agak rebah sih. Tapi yang gue tahu ini emang bucket seat, artinya fix pemirsa. Cuma masih bisa sliding maju mundur. Ya. Coba Riz. Oh ini ya. Ini ada tuasnya sih. Iya. Oke. Oh iya masih bisa. Jadi masih menyesuaikan dengan tingginya si prajurit. Ini mentoknya segini nih. Gue sih enak banget sih posisinya. Misalnya tuas juga enak. Posisinya nggak terlalu ribet. Soal ini ya. Kalau kita mundur mobil kan lebar banget ya. Iya. Ini sih agak susah nih. Iya, tapi makanya spionnya ini dibuat ada arm tambahan biar lebar. Jadi kayak truk yang di sebelah kiri pun demikian. Gitu. Nah, cuma awalnya pemirsa yang kami duga tentang kendaraan tempur atau kendaraan taktis itu posisi duduknya nggak enak, tapi ternyata bisa se-friendly ini. Bahkan bisa dinaik turunin nih setirnya nih. Ini bisa tilt steering. Ternyata ya jadi enak banget ya lihat. Iya. Iya. Nih, bisa di kirain tuas nih. Rake-nya bisa diatur tapi reach-nya nggak bisa fix.
Oke, panel instrumennya. Jadi emang mobil tubular. Saya nggak bisa berharap banyak sama informasinya yang bakal bagus gitu sih. Tapi emang ini sederhana banget pemirsa. Ini apa aja, Riz? Jadi ini memang bisa dibilang sistem kelistrikan lah. Iya. Ini ada untuk lampu-lampu, bahkan ada klaksonnya. Ada klakson. Ada klaksonnya. Ada klakson nih. Ada klaksonnya. Udah gitu di sini untuk switch winch. Iya. Di sini juga ada untuk differential lock. Sama ini buat starter. Oke. Dan juga dia ada cut off utama nih di sini. Iya. Cut off utama sama switch utama di sini. Ya sisanya memang nggak banyak tuas seperti mobil-mobil biasa lah. Iya. Jadi dalam bayangan kami, prajurit yang menggunakan mobil ini emang mesti dibuat sesimpel mungkin pemirsa. Jadi jangan sampai si prajurit itu terdistraksi oleh kerumitan mobil. Karena orientasinya mungkin ke hal lain, tempur dan lain sebagainya. Jadi emang sesimpel inilah. Nah, panel instrumennya Riz, coba Riz. Coba gue nyalain dulu ya. Oke. Ini mirip Kayak kenal ya. Kayak kenal panel instrumennya. Jadi kira-kira ada takometer di sebelah kiri. ya. Cuma 4.000 RPM sampai 6.000, artinya dia mobil diesel. Diesel. Udah gitu ini speedometer sampai 200 km per jam. Di sini temperatur, di bawahnya ada fuelmeter. Sama di sini ada posisi pos transmisi. ya. Jadi sesimpel mungkin sebenarnya. Simpel banget sih. Malah kalau dari tampilannya sih ini sangat mobil biasa sebenarnya. Mobil massal ya. Mobil massal, tapi mobilnya apa kami nggak bisa menyebutkan. Iya. Oke, kemudian di bagian tengah Ini transmisinya 6 percepatan nih, Bowie. Otomatis. Sementara ini transfer case. Transfer Jadi case. ini untuk penggerak 4x4. ya. Tapi yang unik adalah ketika digeser pemirsa, jadi ini nggak mengikuti di posisi ininya, Ya, tuasnya. kita ini cuma, misalnya ini sekarang di P nih. Kita mundurin sekali, ini ke R. Mundurin sekali ke netral, Iya. ini ke D. Begitupun sebaliknya. Ya. Jadi posisi tuasnya akan berada tepat di tempat itu aja gitu. Mesinnya ini di depan ada tangki bahan bakar pemirsa. Sementara mesinnya itu diletakkan di belakang. Mesinnya sebenarnya kami nggak boleh menyebutkan, tapi konfigurasinya adalah 2500 cc, turbo diesel common rail dan bertenaga sekitar 150-an dan torsinya itu sekitar 350-an Newton meter. Jadi ya di rentang kayak gitulah. Sekarang saya berada di sebelah kiri, pemirsa. Ini salah satu hal yang istimewa dari mobil ini. Karena ini yang membuat mobil ini udah jelas bahwa ini bukan mobil sipil. Ini mobil untuk keperluan aparat militer. Ini jujur saya nggak begitu paham soal persenjataan, tapi disebutkan peluru yang digunakan 7,62. Memang dipakai untuk pertahanan. Sementara yang setahu saya kalau polisi itu 5,56 untuk keamanan. Ya, ini di mobil Anda ada senapan. Ini sebuah perasaan yang lumayan norak sih saya megangnya. Jadi udah oke banget nih. Gila, dan ini udah jelas bukan airsoft gun. Gak hanya satu pemirsa, ada dua ya Riz ya? Di atas ada, sebetulnya Ada dua. dudukannya itu ada di keempat sisi, di 3 sisi. Jadi 1, 2 itu yang di pilar B Iya. itu, sama satu lagi 3. Jadi total ada 5 dong? Ada 4 dong. Oh, Ini supir. di supir ya. Supir kan dia nyetir aja tugasnya. Iya, jadi totalnya ada 4 dudukan senjata yang itu modular, bisa dipasang yang 7,62 atau yang 5,56 atau bahkan Gatling sekalian tergantung pasukan khususnya, gitu. Tergantung requestnya ya. Tergantung request dari pasukan khususnya. Oke. Terus sekarang gimana rasanya berada duduk di belakang? Oke. Posisi di belakang, Riz. Ini lebarnya sih lebar banget, tapi ternyata nggak selega itu pemirsa, karena di sini nih ada bonggol untuk sistem nih. Gearbox kali ya? Ada gearbox, karena mesinnya di belakang itu dihantar langsung menggunakan kopel di dalam sini. Modelnya kayak Hummer sebenarnya. Hummer itu sistem penggeraknya, baik mesin maupun transmisi, itu emang agak menjorok ke kabin. Jadi kira-kira seperti inilah. Iya, lebar banget. Ini nggak begitu nyaman sih sebenarnya, karena di sini pun walaupun legroomnya cukup lega, lebih dari 10 jari. Dan ini ada dudukan buat ini nih, buat berdiri, Boy. Oh iya, Riz. Gue praktekin ya. Jadi di sini, di sini ada ini pemirsa, ada panel dari plat bordes untuk pijakan. Pijakan gitu. Nah, jadi prajurit itu bisa menggunakan senapan ini. Jadi ini pertama kali saya memegang senapan. Wih. Ayo cobain. Ntar dulu.
Gila. Ini kalau buat nembak tikus doang sih bohong nggak mati. Jangankan tikus, macan aja mati. Oh iya, Riz, soal kapasitas penumpang ternyata bukan hanya 4 ya, Riz ya? Jadi kalau untuk yang duduk Hah? 4 orang. Yang duduk 4 orang, di sini sebetulnya bisa berdiri 1. Sama lagi satu lagi gelantungan, makanya itu plat di luarnya itu lebar banget. Jadi dia Oh, bisa, nih. bisa sambil berdiri sih. Oh, Tadi oke. bilangnya gitu. Nah, Jadi kayak gitu. gini ya? Iya. Jadi Jadi- udah siap nyerbu lah kira-kira gitu. Sama ini, Riz, tadi dijelaskan buat bisa diangkut helikopter, ditarik Oh helikopter. iya, nih gue tunjukin. Ini ada warna merahnya sini nih, Iya. di ujung. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalnya nanti diangkut helikopter, hooknya masukin di sini. Iya. Tinggal diangkut, udah beres. Oke. Terus sama satu lagi pemirsa. Jadi di sini ada centeran Shuttle juga ya, untuk hook. shuttle ya. Jadi ketika misalnya mobil ini berada di posisi yang nggak lagi berdiri, entah kebalik atau apa, winch-nya itu kendaraan recovery-nya tinggal kaitin di sini. Jadi misalnya pas lagi miring, dikaitin, brek, balik lagi. Tapi infonya, Bowi, mobil ini emang susah kebalik Iya, sih. iya. Karena sumbunya lebar, Iya. kan. Udah gitu titik gravity-nya di bawah kan. Center of gravity. Iya, center Iya. of gravity-nya di bawah. Jadi tadi kami sudah sempat nyoba impresinya dan emang ini mobil luar biasa stabilnya. Apakah bisa kebalik keguling? Bisa. Tapi apakah mudah untuk kebalik? Susah. Dan sekarang di bagian belakangnya pemirsa. Keren nggak, Riz? Keren banget. Gokil ya. Jadi emang seperti informasi di awal, itu mesinnya, Bowi. Ya. Mesinnya walaupun kita nggak bisa ngelihat, jadi kita ngintip-ngintip aja. Udah gitu di sini ada high lift jack. Ya. Jadi ini untuk misalnya kalau mau ganti ban, walaupun bannya udah RFT, jadi nggak perlu ganti-ganti. Dan ini nggak ada ban serepnya nih. Oh, tapi mungkin misalnya di keadaan yang Darurat terjebak ya. atau Ya, apa, darurat kebakar, atau apa dia tetap bisa- berguna. Dia udah disediain ini nih. Ya. Udah gitu nih overhangnya, Bowi. Lu lihat tuh. Ini nggak ada bumper, jadi langsung. Jadi pemirsa ini Bumper angle-nya tuh antara titik terluar ya, Riz ya? Titik Antara terluar sama titik ban terluar itu. bodi sama titik terluar ban itu luar biasa pendeknya. Jadi ketika berhadapan ya, dengan bukit apa cerukan gitu, jalanan V gitu ya, Iya. dia gampang banget sih lolos seperti di harusnya depan, ya. Harusnya seperti di gampang depan, banget. jadi overhangnya luar biasa pendeknya. Jadi departure angle yang di belakang sama approach angle yang di depan itu emang luar biasa sudutnya. Jadi capability off-road itu luar biasa lah menurut saya. Ini apaan sih, Boy? Nah, ini yang menarik nih. Jadi mobil ini ada bagasinya pemirsa. Ini bagasi. Ada bagasi. Jadi kalau tergantung keperluan dari pasukannya, ini bisa buat naruh peluru atau amunisi atau Iya, apa, karena pasti akan banyak, Banyak banget bawahnya. persediaannya. Iya. Terus di sini mungkin bisa dibuat untuk buat naruh Iya, jerrycan. jerrycan ya, Jerrycan. bahan bakar tambahan ya. Iya. Soal bagasi ini oke lah. Iya, mobil kayak gini punya bagasi Iya. juga ternyata ya. Secara keseluruhan walaupun secara teknikal emang istimewa, tapi secara tampilan sih saya suka banget nih. Iya. Lu bayangin kalau misalnya ini lagi ke mall, Ke mall. di lobi, Parkirnya gimana ini? bukan soal parkir ya, tapi pasti dapat parkir. Harus vale ini sih. Iya. Nggak bisa ke parkiran Oke bawah. lah. Yaudah, langsung aja yuk. Iya, ayo. Cobain. Siapa duluan? Sweet. Oke. Ya, gua dulu.